Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang tips sukses CPNS dan tes P3K. Tipsnya berdasarkan pengalaman saya dan istri saya yang sudah lulus CPNS. Yang pertama adalah teknik belajar. Teknik belajar itu ada dua. Yang pertama adalah konvensional dan yang kedua adalah yang modern. Jadi kalau misalkan yang konvensional itu adalah cara saya dulu waktu tes CPNS tahun 2013 atau 2014. Jadi yang saya lakukan adalah belajar latihan, langsung membeli buku paketnya tentang latihan-latihan soal, kemudian dikerjakan semuanya. Nah, yang tidak bisanya kemudian dicatat di dalam buku catatan kecil yang tidak bisanya. Jadi jangan dibiarkan, wah nanti akan dibuka lagi, itu akan pasti lupa. Nah, kemudian jika kalian sudah selesai satu buku dan sudah mencatat bagian-bagian yang kecilnya, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat peta pikiran. Apa yang membuat kalian lemah di materi itu, misalkan di materi wawasan kebangsaan yang banyak yang lemah, dan di matematika. Kalau di matematika cukup latihan, contoh soal dan latihannya saja. Yang kedua adalah yang jika pada materi atau wawasan kebangsaan, itu kalian catat materi-materinya yang kalian tidak bisa dalam bentuk peta pikiran. Insya Allah nanti saya akan buatkan contoh peta pikiran yang baik dan bisa diingat. Yang kedua adalah teknik belajar dengan modern. Teknik belajar dengan teknik yang modern adalah dengan bantuan media sosial. Istri saya itu termasuk orang yang tidak bisa belajar menggunakan buku. Saya sudah membelikan buku banyak sekali, dan buku CPNS saya juga dulu ada, dan ketika saya berikan kepada dia itu tidak disentuh sedikit pun. Tapi ketika melihat di media sosial, contohnya seperti di YouTube, di WA ataupun di Telegram, itu banyak sekali contoh-contoh FR yang bisa kalian buka dan kalian kaji, bisa diulang-ulang untuk belajarnya. Nah, untuk matematikanya adalah dengan cara melihat contoh soalnya, kemudian kalian kerjakan, kemudian disamakan dengan yang ada di jawaban di bawahnya. Biasanya seperti itu, dan itu istri saya berhasil. Kemanapun, dimanapun, lagi masak, lagi menggoreng, lagi di perjalanan, cukup didengarkan headsetnya dan kita mendengarkan apa yang di YouTube tersebut. Kita download begitu dan diulang-ulang mendengarkannya, dan itu istri saya alhamdulillah berhasil. Yang tadinya tidak pernah lolos SKD itu langsung lolos SKD ke peringkat pertama, dan lolos SKB juga alhamdulillah, meskipun SKB-nya peringkat kedua tapi lebih unggul di SKD. Jadi istri saya lolos menjadi CPNS. Seperti itulah kira-kira. Teknik yang baik adalah yang bagaimana adalah dengan teknik konvensional dan media sosial. Contohnya adalah seperti ini. Di media sosial kalian lihat soal-soalnya, kemudian kalian itu misalkan tipenya itu adalah yang tidak bisa melihat YouTube atau konten yang terus-menerus, kemudian kalian catat, oh ini saya tuh nggak bisa nih, saya catat, buat peta konsepnya. Ya, ketika kita membuat peta konsep, ketika kita mencatat, itu kalian sudah belajar banyak sekali. Yang pertama melihat, mencatat, membuat peta konsep, kalian sudah menghafal sebanyak 3 kali, begitu ya. Yang kedua adalah selalu berpikiran positif dan memiliki keyakinan. Saya tuh yakin saya bisa, saya yakin saya mampu. Saya itu bukan terlahir dari orang yang jenius, saya bukan terlahir dari orang yang pintar. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, ya belajar. Ya kamu harus memiliki keyakinan, saya pasti bisa. Gitu, harus memiliki pikiran selalu positif thinking, jangan berpikiran yang negatif, hal-hal yang bisa merusak keyakinan kalian itu. Berpikirlah positif. Yang selanjutnya adalah tenangkan pikiran dan istirahat yang cukup. Ini kadang-kadang yang tidak, kita fokus terus belajar, kita lupa. Untuk menenangkan pikiran dan menyejukkan, ya bersolawatlah setiap hari. Solawat kan banyak ya, ada solawat nariyah, mujiat dan sebagainya. Silahkan dengarkan, lantunkan solawat-solawat itu. Untuk apa? Untuk menenangkan pikiran kalian, untuk menambah keyakinan kalian, untuk menambah energi kalian. Begitu ya. Yang selanjutnya adalah
sedekah yang keempat ya. Mungkin ini terlihat konyol, apa hubungannya sedekah dengan tes CPNS dan P3K? Coba aja, apa yang kalian punya, sedekahkan. Itu kuncinya. Masjid, anak yatim, orang yang tidak punya, orang yang kekurangan, sedekahkan apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Tapi jangan disedekahkan semua, sampai-sampai kita tidak bisa makan. Tidak seperti itu. Sedekahkan apa yang kita punya. Tapi ingat, sedekahnya tujuannya adalah bukan untuk lulus CPNS, untuk lulus P3K, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas. Yang selanjutnya adalah, ini adalah yang terakhir, doa. Doa itu bukan hanya dari kita saja. Mungkin doa yang kita lantunkan itu ada penghalang karena kita banyak dosa. Ya enggak, manusia itu enggak ada yang punya dosa. Mungkin kita punya banyak dosa. Nah, Allah mungkin yang menyebabkan tidak mengabulkan mengabulkan doa-doa kita. Kita minta doa sama orang tua, itu yang paling ijabah. Silahkan kalian minta, Bu, Pak, jangan 1 hari sebelum kita mau tes, 3 bulan, 4 bulan sebelum tes. Dari sekarang minta doa. Sebentar lagi saya mau ada tes CPNS, tes P3K. Saya minta doanya, semoga dimudahkan dan diluluskan tes CPNS atau P3K-nya. Seperti itu. Yang selanjutnya minta doa kepada siapa? Semua orang yang kalian temui. Mau di grup, mau orang terdekat, mau orang-orang yang anak kecil, ke siapa saja kita minta doa. Saya mau tes CPNS, doakan saya ya. Iya, amin, moga lulus ya. Ya nggak apa-apa, meskipun hanya doanya mungkin hanya doa sebatas itu, mungkin itu yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi tes CPNS itu bukan hanya kepintaran kita saja. Orang pintar, orang jenius belum tentu lulus tes CPNS, begitu. Itu 5 tips dari saya, mudah-mudahan berhasil. Yang mau melaksanakan tes CPNS atau P3K-nya, saya doakan semoga yang melihat channel saya kali ini kalian lulus tes CPNS-nya dan atau lulus tes P3K-nya kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.